Yang satu lagi adalah teknik penulisan deskriptif. Nah, teknik penulisan deskriptif ini adalah bagaimana kita menjelaskan, misalnya di dalam satu meja. Kita bisa menjelaskan apa yang ada di dalam meja itu, di atas meja itu, sedetail-detailnya dan selengkap-lengkapnya. Itu adalah teknik menulis deskriptif. Ya, kita jelaskan semakin detail apa yang kita tulis, ya, semakin baik. Jadi kita bisa menuliskannya dari berbagai sisi. Gitu lah. Jadi misalnya kalau kita bicara soal gelas di atas meja, tidak ada apa-apa di dalam meja, di atas meja hanya ada secangkir gelas. Kita bisa menjelaskan gelas itu dari sudut pandang sebelah sini, dari sebelah sana, dari atas, dari bawah, dari belakang, dari mana-mana, semuanya kita bisa jelaskan sehingga orang yang membaca tulisan kita tahu persis gelas yang kita maksud itu apa, isinya apa, warnanya apa. Mereka bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan, seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, di sini diperlukan panca indera. Ya, panca indera kita harus gunakan, bukan hanya dari mata, tetapi coba kita bayangkan bagaimana suaranya dari gelas itu, bagaimana baunya, bagaimana kalau kita jilat, rasakan di lidah, bagaimana rasanya di tangan. Gunakan semua panca indera, gunakan akal, dan gunakan rasa. Karena sesungguhnya gelas ini juga bercerita. Apapun yang di hadapan kita sebetulnya bercerita. Contohnya kita melihat daun. Ya, kita bisa menceritakan bagaimana daun itu bisa tumbuh misalnya. Kita bisa membayangkan bagaimana menjadi daun. Bagaimana pohon mengalirkan makanannya hingga tumbuh daun. Bagaimana cahaya itu bisa membantu agar mereka tumbuh. Sehingga orang paham sekali bahwa daun yang kita maksud itu apa. Semakin detail, semakin kita bisa mengutarakan apa yang dimaksud, itu akan semakin baik. Terutama lagi bagi yang mau menulis cerpen, menulis cerber, menulis novel, semakin detail, semakin baik. Dan ini menjadi kelebihan para penulis yang besar, di mana mereka mampu menjelaskan apa yang dimaksud sedetail mungkin, sehingga pembaca tahu apa yang dimaksud. Dengan cara yang sederhana saja. Ya, itu adalah teknik deskriptif. Jadi kita harus belajar arti dan makna kata. Kita tahu bagaimana kita mau menuangkannya. Apakah mau naratif, runut, atau kita mau tekniknya deskriptif, menguraikan secara detail apa yang kita maksud. Oke? Nah, untuk itu, belajar ini semua, saya mau mengajarkan sebuah teknik, adalah teknik imajinasi. Berulang kali saya mengajarkan juga kepada teman-teman di redaksi bahwa mengingat pentingnya imajinasi. Karena kita seringkali berimajinasi tapi tidak pernah runut. Ya, sehingga imajinasinya kita pikirannya kemana-kemana sampai akhirnya bingung sendiri apa yang mau ditulis. Atau kemudian imajinasinya mentok, cuma sampai di situ saja. Padahal imajinasi ini amat sangat penting sekali di dalam menulis dan berkreativitas. Kita juga jadi bisa lebih objektif, lebih runut, sehingga pola pikir, cara berpikir, struktur berpikir yang juga berpengaruh di dalam menulis, di dalam perbuatan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa lebih baik. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini?
Kang Hasan? Halo? Halo Teh, Halo? Bel- Eh, masih seputar pertanyaan tentang tinta Mas nih. Lanjut aja dulu kali. Oke. Eh, saya mau mengajarkan dulu satu teknik imajinasi ya. Kita sama-sama mencoba untuk berimajinasi. Kita membayangkan, eh, coba semuanya tenang, ambil nafas, tenang, dan saya akan mengajak semua berimajinasi. Berimajinasi angka 1. Bagaimana sih menguraikan angka 1? Kalau menulis angka 1 gampang, dengan 1 gitu gampang. Dengan caranya. Tetapi bagaimana menguraikan hal yang simpel saja, angka 1. Oke ya, siap ya. Saya akan menuntun semua untuk belajar bagaimana berimajinasi. Oke, sekarang bayangkan kita berada di depan pintu masuk sebuah teater. Oke, kita berada di depan pintu sebuah teater dan kita masuk ke dalamnya. Berjalan pelan ke dalamnya dan kita melihat seluruh ruangan yang ada. Coba perhatikan sekelilingnya. Bagaimana ruangan teater itu? Terang apa gelap? Ada baunya apa tidak? Suaranya, kedengaran suara apa tidak? Nikmati dulu sejenak bagaimana ruangan di teater tersebut. Di hadapan kita ada sebuah panggung dan di sana ada angka 1. Kita berjalan pelan menuju ke panggung tersebut, menghampiri angka 1. Nikmati setiap perjalanannya dan ingat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium. Pelan-pelan kita naik ke atas panggung. Dan kita hampiri angka 1. Sekarang di depan kita adalah angka 1. Coba raba, pakai ujung jemari. Rasakan. Kita jadi tahu, pakai ujung jemari ya. Pakai ujung jemari, rasakan. Dari bahan apa angka 1 yang ada di dalam imajinasinya kita? Coba rasakan. Dari bahan apa angka 1 yang di hadapan kita? Coba kita pegang, sentuh, raba, cium. Coba cium baunya. Angka 1 ini baunya seperti apa? Baunya coba cium. Coba dengerin suaranya. Suaranya angka 1 ini seperti apa? Coba kita jilat. Ya, rasanya seperti apa? Peluk angka 1-nya. Peluk. Coba peluk angka 1-nya. Oke. Hayati angka 1-nya kita ini. Bentuknya seperti apa? Rasanya seperti apa? Baunya seperti apa? Kedengarannya seperti apa? Suaranya seperti apa? Rasakan. Lalu kita berjalan ke sampingnya. Lakukan hal yang sama. Kalau dari samping, angka 1 ini, kalau dipegang, rasanya seperti apa? Kalau dilihat seperti apa? Kalau dicium, kalau didengar, kalau kita jilat, rasanya seperti apa?
Begitu juga dari belakang. Sekarang kita dari belakang. Coba, sama apa tidak? Rasakan, rasakan. Cium lagi, peluk lagi, dengerin lagi, pegang lagi. Belum tentu sama dari depan sama dari belakang. Begitu juga dari sisi sampingnya lagi, yang satunya lagi, samping kiri, samping kanan, beda. Sekarang, bagaimana kalau dari atas? Coba bayangkan kalau dari atas seperti apa angka 1 ini terlihatnya. Dari apa bahannya kalau dari atas? Baunya sama apa enggak? Begitu juga dari bawah. Coba bayangkan, imajinasikan dari bawah. Angka 1 ini kalau dari bawah seperti apa? Oke? Nikmatilah angka 1. Saya beri waktu 3 menit. Nikmati angka 1. Hayati betul-betul angka 1. Oke, kalau sudah, coba lepaskan angka 1. Pandangi lagi, perhatikan lagi. Dan kita mulai berjalan mundur, menjauhi panggung. Pelan-pelan. Terus mata fokus pada angka 1, tapi kita berjalan mundur. Turun dari panggung. Berjalan mundur ke belakang, ke tempat kita tadi masuk. Sekarang kita mau keluar dari tempat yang sama. Fokus, perhatikan terus angka 1. Sambil berjalan mundur pelan-pelan. Hayati. Terus mundur. Dan kita sudah berada di pintu keluar. Hayati lagi semuanya, lihat semuanya. Dengarkan lagi suaranya. Cium baunya. Silahkan keluar dari teater itu, tutup pintunya.